Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davania Mulwi dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang detik-detik proklamasi. Persiapan kemerdekaan. Persiapan dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Tosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Sebagai persiapan BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni sekarang kita memperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang atau disebut juga Panitia 9 dan mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua dilakukan pada 10-14 Juli 1945 menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya atau preambule. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini berjumlah 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang, pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda di Indonesia. Bersama Muhatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pengangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh yang menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon 2. Rumah milik Dijau Kiesong yang dijadikan sebagai tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya.
selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, di akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhatta dilepaskan. Perumusan naskah proklamasi. Soekarno dan Muhatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Sebelumnya merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Muhatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merumuskan sumbangan pemikiran Muhatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Proklamasi Kemerdekaan RI. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 pagi di rumah Insinyur Soekarno. Muhatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor perusahaan BM Diah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudangko Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhut dengan bantuan Sudangko Latif Hendraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Penyebarluasan berita proklamasi RI. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domi. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domi diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domi. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat lebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 membuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.